Alhamdulillah. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa disilakan. Selesai. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Nabi, terus Gusti Lanang. Terus siapa lagi? Nabi, Balak, Andin. Oke. Untuk hari ini cukup banyak yang nggak masuk. Ya mudah-mudahan yang tidak masuknya yang karena sakit segera sembuh, dan yang nggak acara semoga diberikan kelancaran dan segala sukses. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kebinekaan global. Salah satunya adalah yang sudah tertama di depan, damai mulai dari diri. Jadi berdamai dengan diri sendiri. Apa yang akan kita pelajari di materi ini? Nah, untuk damai mulai dari diri itu pada hari ini nanti kita harapannya adalah setelah mempelajari topik ini, kita diharapkan bisa memahami konsep tentang ragam identitas, kemudian juga mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri, serta bagaimana mempraktikannya dalam konteks yang beragam. Dua hal ini nanti yang kita harapkan dari topik berdamai mulai dari diri sendiri. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan yang bisa nanti jawab, ya. Oke. Pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Gimana, kakak? Tidak malu, Pak. Tidak malu. Oke. Tepuk tangan untuk Pak. Pertanyaan kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Gimana? Jawabannya gimana? Kan tadi yang pertama jawabannya apa? Pernahkah merasa malu tentang identitas diri? Contohnya begini. Jadi misalnya punya warna kulit hitam manis, akhirnya kan malu, tidak pede. Pernah merasa seperti itu enggak? Nah, ya. Gue putih orang. Contohnya yang disembunyikan kan seperti itu, ya. Jadi misalnya berkulit hitam, disembunyikan, atau berbadan tidak kurus misalnya, ya, atau berbadan besar, disembunyikan. Kemudian mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Kenapa kok kamu menyembunyikan identitas itu? Ya, Mbak Widya, kenapa? Terus insecure sama yang lebih sempurna. Oh gitu, oke. Sekarang pertanyaan ketiga. Apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa Anda merasa takut diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Gimana? Ya, karena teman-teman saya juga bisa mengalami. Oke, luar biasa. Nah, oke. Setelah tadi saya mengajukan beberapa pertanyaan, selanjutnya ayo kita mulai dengan bermain identitasku. Fasilitator akan menyebutkan satu identitas. Anda boleh bergerak maju jika Anda termasuk pada identitas tersebut. Nah, ini tidak usah bergerak maju, nanti angkat-angkat juga aja, ya. Oke. Saya memiliki rambut panjang. Angkat tangan. Yang merasa rambutnya panjang, angkat tangan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nanti yang sesuai, nanti silakan angkat tangan, ya. Baik, sekarang saya tanya,
yang ukuran sepatunya 40 ke atas, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang yang berikutnya, yang jarak rumah ke sekolah lebih dari 5 km, angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4. Pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Yang orang tuanya boleh salah satu, boleh keduanya, yang berprofesi sebagai ASN atau PNS atau P3K. Katakan 1, 2, 3, 4. Oke, cukup. Oke, nah setelah kita mengajukan pertanyaan tadi, sekarang kita refleksikan. Coba diskusikan dan renungkan beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Tadi kan ada yang pertanyaan saya tadi, kalau angan-angan terus berarti itu pada posisi tetap, kalau tidak berarti berubah. Ya. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran pertanyaan tadi atau berubah-ubah? Jawabannya ada yang sama terus dan ada yang angkat tangan terus ya, ketiga-tiganya. Ketiganya ada yang angkat tangan. Nah, oke. Ada yang sama, ada yang berubah. Oke. Kemudian yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitasnya pada putaran berikutnya? Karena tadi pertanyaannya kan tak lupa. Jadi kira-kira tadi ada yang sama enggak? Dari 3 pertanyaan tadi, ada yang memiliki sama enggak? Ada ya. Nah, tidak hanya sendirian. Jadi ketika satu pertanyaan tadi ada yang teman yang sama. Kemudian dari semua identitas tadi, yang paling berharga buat Anda itu apa? Dari apa yang saya tanyakan tadi. Tidak usah dijawab biar artinya masih. Oke, sudah ketemu, sudah kebayang. Oke, yang berikutnya, setelah tadi kita mencoba mengetahui apa yang ada dalam diri kita, sekarang kita bisa menyimpulkan salah satunya bahwasanya yang pertama, setiap orang itu punya identitas, mulai dari bagaimana rambutnya, bagaimana kulitnya, bagaimana matanya, bagaimana ukuran sepatunya dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat video ini.
setelah tadi kita melihat tayangan video tadi, maka yang bisa kita ambil adalah yang pertama, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Kemudian yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Kemudian ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan ubah. Jadi contoh tadi misalnya berbadan tidak kurus. Nah, berbadan tidak kurus atau bodi bahagia, ya, BP, bodi bahagia. Nah, bodi bahagia itu bisa bawaan lahir, tetapi bisa diubah, ya kan? Nah, dan itu bisa diciptakan. Jadi semula kita dari kurus, kemudian menciptakan bodi bahagia dengan cara banyak tidur, banyak makan. Sudah pasti akan tercipta bodi bahagia. Kemudian yang ketiga, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Biasanya apa? Identitas apa? Biasanya nama orang tua. Nama orang tua. Jadi kalau kalian dipanggil dengan nama orang tuanya biasanya termasuk Buyi. Nah, gitu ya. Oke. Nah, oke, yang berikutnya, yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Apa itu? Setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Contohnya apa? Yaitu tentang sidik jari. Jadi setiap dari kita itu sidik jarinya berbeda. Kemudian standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Contoh misalnya saya mengatakan Jessica itu cantik, tapi belum tentu menurut Raka, kan gitu. Nah, jadi standar cantik itu kan berbeda-beda penilaiannya. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Itu baru di sini saja. Saya mengatakan Jessica cantik, tapi Raka tadi belum tentu mengatakan Jessica cantik, itu baru di sini. Belum lagi nanti di beda tempat. Di kelas sebelah bisa jadi akan berbeda. Bisa jadi Jessica menjadi yang paling tidak cantik. Bisa jadi. Nah, itu contohnya. Ini Jessica paling cantik di sini, tapi di kelas sebelah atau di lain tempat bisa jadi Jessica bukan yang tercantik. Baik, yang berikutnya, yang ketiga adalah melastasi pada diri atau self compassion, di mana di situ ada narsis, ada self pity. Kemudian bagaimana latihan mencintai diri sendiri. Jadi contoh tadi karena kita punya menyembunyikan identitas tadi, karena tidak pede dengan badan bahagia atau bodi bahagia. Bagaimana caranya kita mencintai diri sendiri itu? Para ilmuwan mengidentifikasi 3 komponen dari mencintai diri sendiri. Yang pertama ada kebaikan diri, yang kedua ada kesadaran penuh, yang ketiga ada keterhubungan. Nah, 3 poin ini untuk cara kita mencintai diri sendiri. Oke. Setelah kita tahu bagaimana cara mencintai diri sendiri, sekarang mari kita lanjutkan membuat sebuah galeri, yaitu buatlah galeri diri dalam bentuk biodata atau CV yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin, dari identitas suku, agama, hobi, sekolah, klub sepak bola, favorit, dan sebagainya. Makin banyak identitas, makin bagus. Galeri ini bisa mengangkat 100 fakta tentang Anda. Misalnya, Anda bisa mempostingnya di media sosial dan mengundang teman Anda untuk mengunjungi galeri tersebut. Nah, oke, sekarang kita coba membuat identitas di bukunya masing-masing.
yang mengungkapkan tentang diri kalian sendiri. Ya. Mulai dari contohnya itu tadi, mulai dari suku, agama, hobi, dan seterusnya. Tulis nama, tempat tanggal lahir, tanggal lahir, suku, dan seterusnya. Oke, apa yang tentang ada di dirinya. Oke, yang sudah dapat berapa? 24. Oh, luar biasa, padahal nanti bisa sampai 100 ya. Nah, dikali terus. Jadi dari yang ada di dirinya sendiri coba, oh saya itu begini, saya ini. Nah, nanti akan bisa sampai 100. Kalau terus kamu tulis sedetail ini. Ya, oke lanjut, sudah 24, bagus. Baik, alhamdulillah saya lihat tadi semuanya sudah bisa menulis identitasnya masing-masing, mulai dari diri. Ada yang dapat 20, ada yang sampai 30, terbanyak tadi sekitar 54 kalau nggak salah tadi ya, saya lihat ya. Nah, oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, selanjutnya coba saya minta tolong salah satu untuk membacakan hasil dari galerinya. Minta tolong Mbak Widya untuk berdiri dibacakan. Nama Harada Dewi, tanggal lahir 20 November 2008, agama Islam, suku Jawa, hobi olahraga, sekolah, dan Oke, Mbak Widya tadi sudah menceritakan atau menyampaikan galeri dirinya. Ada banyak sekali. Tadi sampai berapa Mbak Widya jumlahnya? sekitar 54. Sekitar 54. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Widya. Baik, tadi kalian sudah membuat galeri diri sendiri, kemudian juga sudah ada perwakilan dari teman-teman yang membacakan, menyampaikan hasil galerinya yang mencapai 54, sekitar 54 identitas dirinya. Luar biasa. Berarti kalau kita mau menggali, ternyata banyak yang menjadi ciri kita. Kalau kita mau pergi kemana-mana, itu gampangannya nggak laku bilang. Jadi ciri kita seperti ini. Nah, nanti ketemu dengan banyak orang, mungkin ada yang sama dari 54 tadi, mungkin dan hampir dipastikan pasti ada yang sama. Contohnya di awal tadi, ketika di awal tadi saya hanya menyampaikan 3 saja. Contohnya adalah 3. Dari 3 tadi salah satunya ada yang sama. Itu baru dari satu kelas ini. Belum kita bergabung dengan kelas lain. Belum kita bergabung dengan masyarakat yang luas. Nah, ini ada kemungkinan itu identitas ada yang sama. Itu artinya apa? Maka sebenarnya identitas itu tidak perlu kita malu. Ya, tidak perlu kita merasa malu punya bodi bahagia untuk disembunyikan, tidak harus. Kita punya kulit hitam disembunyikan, tidak harus. Nah, termasuk nama orang tua. Ya silakan disampaikan kalau ada yang tanya, ya itu akan mempermudah kita kalau ada sesuatu yang terjadi pada diri. Oke, demikian. Sebelum kita akhiri, baik, setelah kita mempelajari tentang kebinekaan global ini, mulai dari diri sendiri, apa yang bisa kalian lakukan? Ada yang bisa menyampaikan? Oke, Mbak Arma. Mengetahui identitas kita, mana yang harus diketahui dan mana yang harus diketahui. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih dari kalian sudah menyampaikan refleksi apa yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca tahmid.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kesalahan kurangnya maaf. Sampai ketemu lain waktu. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.